menyukai mengolah limbah kain perca itu dari berawal mungkin dari kecil. Waktu itu saya sering mendapatkan lungsuran baju-baju dari kakak saya yang kemudian mungkin sekitar SD atau SMP gitu ya, itu saya senang untuk dimodifikasi. Nah, dari situ ada keberanian untuk memotong kain, kemudian menggunakan sisa-sisa percanya sebagai hiasan dari bajunya, dan mengubah bentuk baju aslinya yang tadinya menurut saya waktu itu kurang up to date atau modern ya. Bagi saya masih kecil, senang rame segala macam, itu saya olah. Nah, kemudian pada SMA saya semakin senang dengan mengubah baju dengan kondisi yang masih sama. Kakak saya masih sering memberi saya kain-kain dan baju-baju, dan akhirnya itu tumbuh ya menjadi satu hobi yang lama-lama setiap saya lihat baju itu tertarik melihat yang baju yang bukan dari toko gitu, tapi baju yang bagaimana ada tantangannya untuk diubah seperti itu. Nah, sampai berlanjut saya mau kuliah, kemudian karena itu saya juga udah tidak ada orang tua, jadi saya dibesarkan oleh kakak saya, dan niat saya untuk sekolah fashion sendiri itu terhambat sebenarnya. Nah, karena di Jogja juga nggak ada sekolah fashion yang menurut saya sebagus kalau di Jakarta seperti itu. Jadi akhirnya niat saya itu saya urungkan, dan saya melanjutkan sekolah di ISI sebagai seniman DKV, desainer komunikasi visual. Nah, tapi setelah itu ternyata nggak tenggelam begitu aja gitu. Niat saya untuk mengubah baju atau berurusan dengan kain itu masih tetap kenceng gitu ya, kuat gitu, untuk apa nih yang harus saya olah lagi nih, seperti itu. Nah, kemudian ada kesempatan ikut lomba dari Plaza Indonesia Jakarta, dan waktu itu saya berhasil mewujudkan dari perca-perca tenun yang diolah oleh, maksud saya yang diproduksi oleh penenun Jogja, yaitu tenun lurik, dan saya menggunakan juga serat nanas yang diproduksi dari Godean kalau nggak salah. Jadi setelah selepas kuliah saya menyelesaikan lomba tersebut, dan ternyata lolos menjadi juara pertama dan mendapatkan beasiswa untuk sekolah lagi di sekolah Esmart Jakarta. Nah, dari situ semakin ya berkembang semangat untuk mengubah baju dan mengenal baju lebih dalam. Jadi saya semakin tahu bagaimana cara-caranya, dan memang melalui eksperimen segenap baju yang dibongkar ya, seperti itu. Kan nggak mudah ya untuk memasukkan itu, gimana caranya? Tidak ada yang mudah ya, selama ini memang prosesnya adalah kita menyebutnya eksperimen, makanya jadi segala perca itu bisa bersatu dengan baik di tubuh menjadi satu baju yang menarik. Itu memerlukan waktu untuk kita susun, kemudian pasti ada saat-saatnya kita perlu membongkar lagi, dan itu semua kembali ke trial error kalau saya bilangnya. Jadi dengan waktu dan pengalaman kita akhirnya bisa melihat nih mana yang sepantasnya untuk digabungkan, bahan-bahan mana yang tidak timpang seperti itu, dan bentuk seperti ini akan bagus menjadi seperti apa, seperti itu. Biasanya apa aja yang menjadi pertimbangan untuk dimasukkan itu? Selain bahan, warna atau apa? Ya, kalau untuk komponen baju itu banyak ya, komponen baju banyak, kemudian
pertama kita memang mempunyai patokan dulu untuk mau dijadikan apa. Karena kalau sekarang nih yang kami kerjakan kan lebih ke made by order. Jadi setiap klien itu biasanya ada masa konsultasi dulu dengan kami, mereka menginginkan apa gitu. Jadi kita bisa mengakomodir sampai mana, dan kita akan membuat awalan berupa desain, sketsa. Kemudian dari sketsa itu kita akan komunikasikan lagi dengan klien. Kemudian kita akan membahas apakah kain yang akan digunakan memang perca dari kami yang sudah kami punya, atau mereka sendiri mempunyai nih limbah dari rumah yang mau diolah ke kami gitu. Nah, dari situ biasanya akan terlihat, baru akan terlihat desain yang kita ini masuk nggak dengan kain yang kita punya semua ini, atau memang kita bisa modifikasikan. Dan hasilnya biasanya surprise ya. Jadi apa yang kita desainkan pasti akan bergeser, tapi bergesernya yang memuaskan kalau buat kami. Kalau kain-kain lokal Yogyakarta sendiri yang dipakai? Oke, kalau Yogyakarta kami memakai seringnya itu memang tenun lurik. Ya, dari situ lurik itu mempunyai warna yang warna yang kuat juga. Jadi warna-warna yang sekarang itu dikeluarkan oleh pengrajin Jogja juga sangat menantang untuk diolah dengan warna-warna yang sangat mudah seperti itu. Jadi kami senang mengolah lurik Jogja. Selain itu juga batik bisa juga, tapi biasanya batik yang kami gunakan memang bukan yang beli baru ya, tapi memang dari limbah yang kami punya, sisa dari produksi konveksi, atau dari kain lama yang misalnya tadinya taplak, tadinya korden, itu kita gunakan. Itu beli semuanya? Tidak juga Pak, jadi kita ada donasi, kita membuka donasi yang berawal itu dari keisengan juga sih ya, karena saya melihat di lemari saya misalnya, oh ini kok sudah saya oprek semua, ini tiba-tiba aja muncul ide bahwa alangkah baiknya bila teman-teman itu mungkin ada juga yang mempunyai masalah yang sama nih dengan saya, sesederhana itu sih. Kemudian saya coba lontarkan di waktu itu di Facebook gitu. Kenapa? Tahun berapa? Itu sekitar 2017 awalnya saya membangun brand Revolves ini gitu. Jadi berawal dari teman-teman yang berdonasi baju buat kami, seperti itu. Respon teman-teman seperti apa pada waktu itu? Ya, respon teman-teman cukup bagus ya. Beberapa mungkin agak heran gitu ya, ini kok sampah dikumpulkan gitu. Tapi beberapa teman yang lain dengan antusias mengirimkan baju-bajunya seperti itu. Terus kalau customernya dari kalangan mana? Oke, kalau customer cukup beragam ya. Rata-rata itu memang kalau dari wilayahnya kebanyakan kota besar, tetapi dari lingkungan pun mereka banyak yang tertarik dan mungkin merasa punya kebanggaan juga memiliki baju yang hasil rombak gitu. Jadi dari lingkungan di sekitar Yogyakarta, keluarga pun semuanya kepingin memiliki baju yang hasil rombakan seperti itu. Terus kenapa sih sistemnya made by order? Oke,
ini kami mengalami banyak fase ya dalam pertumbuhan Revolves sendiri. Di tahun-tahun awal tumbuh itu kami memang membuat banyak eksperimen dan berarti membuat produk yang belum ada peminatnya pun kami buat gitu. Dari perca-perca yang ada, apapun bisa kami buat dijadikan, seperti misalnya jadi baju itu dari jaket, kemudian baju atasan seperti yang saya kenakan ini sampai bawahan. Nah, ada juga sisa-sisa yang kecil kami jadikan kerajinan seperti taplak meja, dan waktu itu banyak sekali macamnya. Tetapi pada perkembangannya kami sendiri masih kesulitan untuk memasarkan produk itu sendiri, karena ya masih di awal itu untuk secara pengerjaannya pun masih agak kesulitan dari proses pengolahannya, kemudian perkembangannya terjadi penumpukan. Nah, ini yang sebenarnya masih masalah waktu itu. Jadi berikutnya setelah pelan-pelan mulai berjalan, kami memutuskan untuk hanya menerima made by order. Artinya selain baju juga dibikin macam-macam barang kerajinan gitu. Dibikin banyak macamnya. Nah, apa ya. itu? Nah, selain baju kami membuat itu tadi ya, ada taplak, kemudian placemat untuk alas makan, dan di sini kami bekerja sama kolaborasi dengan pengrajin lain juga di Yogyakarta, seperti yang baru akan kami mulai nih, itu dengan pengrajin bambu dari Bantul, dan dia akan memproduksi pasangan sendok garpu, kemudian sedotan dari bambu, dan peralatan makan yang lebih ramah lingkungan. Oh, kalau untuk kisaran harganya kami mulai dari 350.000 untuk atasan, untuk jaket segala macam mulai dari 400-500. Itu kita bisa mendapatkan jaket upcycle yang di dalamnya ada kain sumba, ada tenun lurik, yang semuanya bagi kami itu seperti harta karun ya, seperti itu. Pemasarannya cuma dalam negeri atau sudah nyampe ke luar nih? Nah, kalau untuk pemasaran memang sampai sekarang kami masih terkendala dengan apa ya namanya ya, cara memasarkannya. Jadi selama ini memang masih dari mulut ke mulut atau sekedar medsos, dan untuk yang menghandle apa namanya yang menggarap pemasaran memang belum ada. Jadi kita masih tradisional sekali, tetapi dan ini masih lokal ya, masih lokal, jadi belum sampai di luar gitu. Luar lokal hanya DIY? Sudah se-Indonesia. Sudah se-Indonesia. Oh, gitu. Harapannya dengan upcycling pakaian ini apa sih harapannya? Oke, harapan kami sebenarnya awalnya tidak muluk-muluk ya, hanya bagaimana mengolah limbah yang ada di dekat kita saja gitu. Dan itu bisa menjadi satu mata pencaharian juga yang membuat kita bersemangat untuk mengerjakan, karena akan ada hasilnya. Di sini harapan kami melalui Revolves sih, meskipun berawal dari saya sebagai ibu rumah tangga juga, berawal dari rumah, tapi kalau bisa mengajak lingkungan untuk turut serta terlibat dalam pengerjaan hingga bisa menjual hasil karya kita bersama secara komunitas, itu akan
dampaknya akan lebih meluas gitu, dari ke mulut ke mulut. Mungkin kita semua akan bisa mengerti upcycle itu ternyata selain menghasilkan uang, juga kita punya andil nih dalam mengurangi sampah, minimal dalam sampah rumah tangga berupa limbah baju. Apa sih yang merasakan dari limbah baju itu apa? Oke, Dia tidak bisa diolah di sana atau selesai? Kalau limbah baju itu sendiri memang macamnya kan banyak sekali ya. Ada yang terbuat dari serat alam dan serat dari buatan manusia. Nah, yang terjadi sekarang itu kan serat yang buatan manusia ini yang dibuat menjadi berlimpah ruah gitu. Nah, sebenarnya ini yang menjadi problem bagi alam, karena dia susah untuk kembali ke alam lagi untuk diurai seperti itu. Makanya kita perlu selain mengupcycle, sebenarnya juga perlu diet dalam bijak berbelanja baju. Sebaiknya ya itu tadi beberapa pilihan sih, salah satunya dengan menggunakan baju-baju yang upcycle atau sudah diolah dari limbah daripada membeli baru gitu. Kami dari Revofest berharap dengan langkah kecil yang kami lakukan ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang memang tertarik untuk membantu mendukung pelestarian lingkungan dengan cara yang paling sederhana, yaitu mungkin membongkar lemarinya dan mendapatkan baju-baju lama, kemudian bisa mengubahnya menjadi baru atau bisa mendonasikannya kepada kami. Kami dari Revofest berharap dengan melakukan upcycle ini, teman-teman juga bisa terinspirasi untuk mengurangi sampah dari dalam rumah atau limbah dari rumah, dan bisa mendapat penghasilan tambahan juga sebenarnya dari melakukan upcycle fashion. Nah, di sini kami juga melibatkan beberapa teman-teman dari pengrajin yang difabel, kemudian dari masyarakat setempat di Desa Carian, Taman Martani, Yogyakarta. Kami berharap dengan adanya kolaborasi bersama warga dan teman-teman difabel, semakin berdaya guna, Revofest semakin berdaya guna, dan kita bisa menghasilkan kesejahteraan bersama. Yang sangat menarik dari Revofest buat saya adalah bagaimana dia mampu membuat style yang sangat pas dengan gaya saya. Kemudian dia juga melakukan upcycle pada produk yang sebelumnya sudah dianggap oleh banyak orang tidak bisa dipakai lagi. Nah, tapi ternyata Dani bisa membuatnya menjadi upcycle. Yang juga menarik dari apa yang dilakukan oleh Dani adalah dia membantu banyak UMKM untuk melakukan upcycle. Seperti contoh di benang yang dipakai di lengan jaket saya ini adalah dari sisa-sisa benang stagen dari pengrajin di Godean yang kemudian ditenun lagi sehingga menjadi kain yang sangat bagus menurut saya. Dan itu juga nampak dari kemauan Dani untuk memperkuat brand dari Wastra Nusantara, dan saya sungguh mendukung apa yang dilakukan oleh Dani dan Revofest. Coat itu biasanya dipakai di negara yang dingin, sementara aku dan pekerjaanku lebih menyukai apapun yang berbau Nusantara atau Indonesia. Bangga jadi Indonesia, dan akhirnya Mbak Amber bisa mengikuti apa mau aku, dibikinin coat yang gak terlalu panas, terus masih pakai tenun gaya Jogja,
terus warnanya juga warna alam, jadi safe juga dipakai, upcycle-nya yang di dalam, dan itu bisa dibolak-balik sesuai kebutuhan sama baju. Jadi upcycle-nya yang dalam bikin warna hitam, jadi kalau aku pakai warna lain apapun aku pikir warna itu belum masuk. Jadi bikin baju ngobrol sama desainernya juga asik sih. Ini sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya seperti itu kan. Kemudian kalau sekilas dengan perca-perca yang di gabung-gabungkan itu juga ternyata kan memiliki suatu kalau dilihat itu ya bagus gitu loh. Jadi kelihatan layak untuk kita gunakan, kemudian juga membuat suatu keunikan tersendiri. Karena kalau menggunakan hanya murni yang full seperti batik gitu kan, itu bisa dikembari gitu ya. Kalau yang seperti ini kan memang khas dan tidak ada orang yang mungkin punya yang seperti ini, ada dua itu kan nggak ada. Mengenal Mbak Amba kira-kira sejak 2018. Sering pakai produk-produknya, kreasi-kreasinya Mbak Ember? Oh iya, dan ya saya suka sekali. Misalnya baju yang saya bawa hari ini setelan yang dulu saya pakai udah bertahun-tahun dan sebetulnya kesukaan saya. Jadi agak sayang sekali, wah udah mau gimana dengan ini, sudah nggak bisa dipakai. Nah, terus masih ada satu kain dari Sulawesi, kain seperti ikat ya. Terus saya kasih Mbak Amba dan saya senang sekali bisa ada hidup kembali kayak gini. Terus ada labelnya. Jadi ya menjadi tetap sangat elegan. Bisa saya juga bisa kontribusi dengan memakai pakaian ini terus menerus dan digunakan bagi sama Mbak untuk ramah lingkungan. Sayang sekali ada konsep seperti itu, dan saya juga support dan dukung terus supaya ada movementnya bisa menjadi lebih legal.